Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Mega karena itu hal baik ya. Jadi jangan sampai kemudian Orde Baru ini kembali lagi, semangat reformasi ini kembali lagi. Menurut saya sih bisa saya terjadi, bisa naik, bisa turun tuh karena Hmm? DNA PDI Perjuangan kan perlawanan. Yang kemarin disampaikan oleh Ibu Mega adalah gaung perlawanan. Jadi memang bisa naik, bisa turun. Momentumnya kalau saya nilai malah lebih ke naik ya. Bu Mega adalah yang membesarkan Jokowi, Gibran, Bobi. Sebagai ibu, dia sudah selesai. Karena dia membesarkan anak-anaknya. Sehingga saat ini publik tuh justru bersimpati pada Ibu Mega. Tapi tidak dengan seorang Joko Widodo. Program Tribunnews on Focus hari ini masih menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, beberapa hari yang lalu pernyataan cukup pedas disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang mana mengungkit soal kekuasaan dan juga Orde Baru dalam rapat koordinasi nasional atau Rakornas relawan Ganjar Mahfud yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Megawati Soekarno Putri bahkan sempat menyebut adanya pihak yang baru berkuasa namun sudah bertindak seperti rezim otoriter Orde Baru. Kira-kira pertanda apa statement atau pidato pedas yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri ini? Saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik dari Kedai Kopi, ada Bang Hendri Satrio yang juga sudah tersambung dalam sambungan Zoom. Beberapa hari lalu ini Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Akhirnya setelah awalnya tampaknya diam saja begitu ya Bang Hensatnya, kemudian ada statement yang kemudian disampaikan oleh Ibu Megawati hingga menyebut bahwa ada penguasa yang sudah layaknya Orde Baru. Sebagai pengantar awal, saya mau minta komentar Bang Hensat soal statement kritis dan pedas dari Ibu Megawati ini, Bang. Kalau menurut saya itu sebuah ungkapan ya, seorang tokoh bangsa yang memang kita bisa andalkan. Megawati Soekarno Putri ini memang penjaga demokrasi saat ini gitu. Dan dia sudah membuktikan beberapa kali. Misalnya di tahun 2004, dia mempersilahkan rivalnya, anak buahnya dia waktu itu, Susilo Bambang Yudhoyono untuk melawan dia. Dan dia jaga demokrasi itu, dia tidak mengganggu, dia mempersilahkan pemilu berjalan dengan baik gitu. Jadi menurut saya apa yang dikatakan Bu Mega itu sih sebetulnya angin segar buat demokrasi ya. Dia bicara langsung to the point tentang bagaimana seharusnya demokrasi ini dijalankan dan itu adalah sebuah hal yang kuat sekali yang memang harus diutarakan. Nah, sekarang kan kalau kita lihat sebelum Ibu Mega ada dua tokoh lain ya. Yang pertama adalah Kiai Ma'ruf. Kiai Ma'ruf mengatakan jangan ada tekanan-tekanan, kemudian eh, tetap jalankan pemilu, jaga asas netralitas dan lain-lain. Sementara kemudian Pak JK juga mengharapkan ada sebuah demokrasi yang lebih cerdas. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin. Jadi rangkaian tokoh-tokoh bangsa yang menyoroti sisi demokrasi ini menurut saya hal yang positif bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hmm. Hal yang positif bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia. Untuk statement yang mengatakan bahwa penguasa saat ini sudah layaknya Orde Baru ini, Bang. Bagaimana menurut Bang Hensat? Apakah memang dari situasi dan dinamika politik yang terjadi ini, Bang Hensat juga setuju dengan statement dari Bu Megawati sebagai pengamat politik atau seperti apa, Bang? Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Mega karena itu hal baik ya. Jadi jangan sampai kemudian Orde Baru ini kembali lagi, semangat reformasi ini kembali lagi. Mungkin dia menyoroti beberapa hal tentang yang terjadi yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Ada nepotisme yang kemudian mulai bergaung dan lain-lain dan lain-lain. Jadi menurut saya itu sangat positif yang disampaikan Ibu Mega. Saya hanya berharap what next-nya. Apakah kemudian penguasa mendengarkan secara serius apa yang disampaikan oleh Ibu Mega? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ditunggu juga tokoh-tokoh bangsa lainnya untuk bersuara seperti Ibu Mega. Karena tokoh-tokoh bangsa ini yang bisa menjaga Indonesia berjalan sebagaimana mestinya gitu ya dan kemudian menggerakkan anak-anak muda untuk melanjutkan pembangunan ini dengan tepat gitu ya dengan benar. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan kepatutan dan kewajaran lah ya. Bagaimana sebuah negara ini memang berlangsung dengan menggunakan asas-asas yang baik. Dan kemarin yang disampaikan Ibu Mega itu sangat keras disampaikan kepada penguasa dan harusnya penguasa bereaksi dengan
menjalankan atau mengamini apa yang dikatakan Bu Mega, memperbaiki demokrasi kita gitu. Walaupun itu sudah terlambat karena KPU sudah menetapkan 5 putra terbaik bangsa dan 1 putra presiden sebagai peserta Pilpres 2024. Oke, baik. Ini statement yang disampaikan oleh Bu Megawati, apakah juga memang murni kondisinya adalah bagaimana kemudian seorang tokoh bangsa mengkritik apa yang terjadi dalam dinamika politik saat ini, atau bangsa juga melihat ini sikap tegas PDIP atau juga situasi untuk mengatakan bahwa oke, Presiden Joko Widodo yang saat ini memang diisukan kondisinya tidak baik dengan PDIP, dinyatakan dengan statement dari Bu Megawati juga bahwa memang iya benar kondisinya PDIP bersama dengan Presiden sudah tidak baik-baik saja begitu. Ya, Ibu Mega tidak spesifik menerangkan tentang hubungan dia dengan Pak Jokowi ya kemarin. Dia lebih bicara tentang bagaimana kondisi bangsa yang seharusnya terjadi dan dijalankan gitu ya. Dia tidak ingin bahwa ada orde baru yang baru itu muncul lagi ke permukaan. Jadi satu hal yang baik menurut saya yang disampaikan oleh Bu Mega, tapi memang dia tidak menyebut nama apakah itu untuk Jokowi atau tidak. Dia hanya nyebut seorang penguasa gitu ya. Ya penguasa pasti banyak persepsinya ya arahnya adalah ke Jokowi. Tapi kalau tentang hubungan dia dengan Pak Jokowi dia tidak menyebutkan sama sekali. Sebetulnya kemarin itu pidatonya bisa dibagi 2 hal penting nilai. Yang pertama adalah pesan politik dari seorang Megawati bahwa jangan sampai kemudian orde baru yang baru ini timbul dan tumbuh lagi di Indonesia. Kemudian yang kedua pesannya adalah pesan lebih lokal. Jadi dia kemarin lebih menyemangati pemenangan kan diakhiri dengan Ganjar Mahfud gitu. Termasuk juga teriakan Ganjar Mahfud akan menang 1 putaran. Bagaimana komentar Bang Hensat, Bang? Ya semuanya ingin menang 1 putaran karena kalau 2 putaran hitungan politiknya berbeda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua pastinya harus menyiapkan beberapa hal lagi untuk menuju putaran kedua. Jadi memang wajar kalau banyak sekali pihak atau masing-masing paslon yang menginginkan menang 1 putaran. Berkemungkinan untuk terjadi, Bang Hensat? Itu semua tergantung masyarakat ya. Tapi kalau dilihat dari hasil lembaga survei saat ini, termasuk kedai kopi itu nampaknya akan 2 putaran. Karena kan misalnya Prabowo Gibran ya yang ingin sekali 1 putaran. Memang wajar sekali kalau mereka 2 putaran pasti akan kesulitan nantinya. Nah, kalau dilihat secara matematika dasar, bila Prabowo dan Jokowi itu bergabung kan harusnya cepat 100% tuh. Karena mereka adalah kontestan yang bertarung di 2014 dan 2019. Ya oke lah, karena ini anaknya Jokowi mungkin nggak 100%, tapi didiskon 20-30%, ya sekitar 70%, 80% gitu ya elektabilitasnya. Tapi ternyata kan per hasil survei hari ini 40% aja susah. Jadi artinya memang ada perlawanan dari masyarakat, masyarakat lebih rasional melihat kontestasi ini, sehingga tidak langsung bahwa ada Jokowi dan Prabowo bergabung, kemudian ini langsung menang gitu. Tapi ternyata ada prosesnya, gitu kira-kira. Akan berlangsung 2 putaran kalau melihat situasi yang terjadi saat ini dan hitung-hitungan angka yang juga terjadi begitu ya, Bang Hensat ya. Betul, masing-masing pasti akan mengejar angka 35%. Nah, dengan angka psikologis 35% itu, yang bisa melewati 35% itu kan dia akan lolos ke putaran kedua. Kalau memang dilihat per hari ini ya Prabowo memang diunggulkan ya di peringkat pertama survei untuk lolos ke putaran kedua. Nanti tinggal dilihat apakah Mas Ganjar atau Mas Anies yang bisa juga lolos ke putaran kedua. Di kondisi saat ini belakangan ini kan memang angka elektabilitas dari pasangan Ganjar Mahfud juga sedang turun begitu Bang Esa. Di beberapa lembaga survei menyatakan hal tersebut. Bahkan diantaranya adalah mengatakan hal ini buntut kritikan yang dilayangkan begitu ya pada Presiden Joko Widodo. Apakah kemudian hal ini juga semakin bisa mempengaruhi setelah adanya statement Megawati Soekarno Putri, Bang Hensat? Ya itu menurut saya sih bisa saya terjadi, bisa naik, bisa turun tuh karena DNA PDI Perjuangan kan perlawanan. Yang kemarin disampaikan oleh Ibu Mega adalah gaung perlawanan. Jadi memang bisa naik, bisa turun. Momentumnya kalau saya nilai malah lebih ke naik ya, dibandingkan turun. Jadi ini akan sangat baik. Akan sangat baik dan justru bisa menguntungkan pasangan Ganjar Mahfud di kondisi statement tegas dari Bu Megawati ini, Bang Hensat.
Betul, betul sekali. Apalagi itu kan diucapkan 1 hari menjelang kampanye dilakukan. Oke, Bang, ini kan sikap yang sebenarnya dinantikan oleh publik dari PDIP kan bagaimana bersikap tegas melakukan pemecatan begitu ya pada lingkaran keluarga Jokowi. Ada Mas Gibran yang sudah jelas bersama Prabowo Subianto, Mas Bobi yang juga saat ini memilih untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran dan juga Presiden Jokowi meskipun tidak secara gamblang, namun arahnya adalah ya sama mendukung Prabowo Gibran. Tapi yang dilakukan Bu Mega adalah justru dengan melayangkan kritikan pedas begitu untuk penguasa dan mengatakan soal Orde Baru. Ini bagaimana menurut Bang Hensat situasi ini, Bang? Jadi gini, kalau tentang itu pasti ada strategi ya yang dilakukan oleh Bu Mega. Dengan tidak melakukan konfrontasi terbuka dengan Pak Jokowi itu sebenarnya dia menjaga juga tuh bahwa banyak hal yang bisa dilakukan nantinya. Jadi sebetulnya ini salah satu strategi juga. Singkatnya begini, Bu Mega adalah yang membesarkan Jokowi, Gibran, Bobi. Sebagai ibu, dia sudah selesai. Karena dia membesarkan anak-anaknya. Sehingga saat ini publik tuh justru bersimpati pada Ibu Mega. Tapi tidak dengan seorang Joko Widodo. Karena dianggap meninggalkan ibunya. Nah kalau Ibu Mega marah, memecat, itu bisa berbalik kondisi keadaannya. Bisa juga masyarakat akhirnya tidak bersimpati ke Bu Mega. Ini gimana sih ibunya nih orang anaknya nakal, bukan dikasih tahu aja tapi malah dipecat. Kira-kira gitu nih lah. Sehingga ini juga bagian dari strategi untuk tidak langsung memecat karena bisa juga ini digunakan alat juga strategi bagi kader yang berseberangan itu tadi. Seperti itu juga Ya, bisa terjadi, Bang Hensat. ya bisa saja karena perlakuannya pasti akan dipertimbangkan oleh partai ya. Kalau seorang Jokowi pasti akan berbeda perlakuannya dengan partai lain dan pasti kader lain dan pasti partai juga punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oke, beberapa pihak mengatakan statement Bu Megawati ini adalah bagian dari bagaimana PDIP begitu ketakutan bahwa suaranya terus turun begitu, atau justru kalau dari kacamata Bang Hensat, ini adalah bentuk kepercayaan diri PDIP bahwa bisa memenangkan kontestasi ini, Bang, lewat statement tegas dari Megawati Soekarno Putri. Ya, itu bisa terjadi yang saya setuju dengan statement kamu yang kedua. Menunjukkan kepercayaan diri PDIP untuk memenangkan kontestasi ini, Bang. Iya dong, harus percaya diri. Kalau enggak kan kita gambreng aja menghadapi pemilu ini. Oke, menunjukkan kepercayaan diri termasuk juga dengan kemudian mengkritik dan melawan penguasa tadi yang disampaikan meskipun tidak secara gamblang itu menyebutkan sosok Presiden Joko Widodo seperti itu. Ini Bang Hensat yang juga kemudian sudah dikonfirmasi oleh beberapa kader PDIP begitu ya. Pak Hasto juga sudah mengatakan bahwa arahnya adalah bagaimana kemudian situasi Orde Baru dan sebagainya ini adalah putusan MK, aparat yang kemudian digunakan. Ini kan sudah sangat jelas bahwa arahnya adalah diarahkan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, Bang Hensat. Ya, itu kan lagi-lagi persepsi ya. Kemarin Ibu Mega hanya menyampaikan tentang penguasa ya. Kalau kemudian rakyat berpersepsi bahwa penguasa yang dimaksud adalah Pak Jokowi ya nggak masalah juga gitu. Tidak Gitu nih lah. masalah. Oke, baik. Bang, di kondisi elektabilitas yang sampai saat ini kan memang masih terus bisa naik dan juga turun begitu ya, di kondisi tadi Bang Insan mengatakan ini bentuk kepercayaan diri PDIP, kemudian angka elektabilitas dari pasangan Ganjar dan juga Mahfud MD juga berkemungkinan juga untuk bisa naik. Ini pasangan yang saat ini masih di atas angin adalah pasangan Prabowo Gibran. Setelah statement tegas dari Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum kader PDIP, posisi yang di atas ini apakah juga berkemungkinan bisa turun secara drastis, Bang? Kalau dalam disertasi saya tentang momentum politik itu sangat mungkin terjadi. Apalagi nanti bila ada momentum yang lewat gitu ya, artinya dimanfaatkan oleh salah satu kubu. Momentum politik ini bisa menaikkan elektabilitas, bisa juga menurunkan elektabilitas. Jadi dalam politik masih ada waktu untuk perubahan yang finalnya kan nanti pada saat pengumumannya. Gitu kira-kira. Momentum itu diantaranya apa, Bang Hensat? Apakah debat capres juga diantaranya atau justru nanti ada statement blunder dan lain sebagainya? Ya, dua-duanya betul itu nilai. Debat capres dan cawapres juga mempengaruhi, Bang Hensat. Seberapa besar debat capres-cawapres mempengaruhi kemudian kenaikan dan penurunan angka elektabilitas? Kalau kita belajar di Jakarta kan debat capres itu yang benar-benar meruntuhkan momentum politiknya AHY dan meningkatkan momentum politik lawannya. Jadi
Kalau ditanya seberapa besar, itu contohnya. Kalau besarannya nggak tahu, tapi ada contohnya. Contohnya waktu di Jakarta, pada saat AHY dan Silviana Murni blunder. Dan itu membuat momentum politik mereka itu justru menurunkan dari elektabilitas mereka berdua. Gitu Oke. nih. Oke. Terakhir Bang Hensat, hal menarik yang kemudian harus juga disoroti oleh publik selain statement Megawati Soekarno Putri yang mengatakan bahwa pemerintahan atau penguasa saat ini seperti Orde Baru, apakah sebagai pengamat politik Bang Hensat juga melihat ada tanda lain atau ada kode lain yang sebenarnya disampaikan oleh Megawati dalam urusan demokrasi di tanah air ini, Bang? Sekaligus menjadi closing statement dari Bang Hensat. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin tentang bagaimana menjaga demokrasi dan tidak ingin berkuasa terlalu lama itu adalah hal yang penting. Reformasi itu intinya adalah menjaga atau membatasi kekuasaan supaya tidak terlalu lama. Dan hal itu yang saat ini sedang dijaga oleh Bu Mega dan mudah-mudahan seluruh rakyat setuju bahwa kekuasaan itu harus terbatas. Apapun caranya, mau dia melanggengkan cara dari dirinya atau keluarganya, yang jelas harus dibatasi. Dan itu baik sekali. Gitu kira-kira. Oke, baik. Bang Hensat, terima kasih banyak atas Sama-sama, kesempatannya Nila. berbincang bersama dengan saya di program Sama-sama. Tribun Sound Focus. Semoga di Terima lain kasih. kesempatan bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas, Amin. Bang Hensat. Terima kasih. Oke, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan pengamat politik Henry Satrio terkait bagaimana pidato dari Megawati Soekarno Putri. Nantikan obrolan saya lainnya dengan beberapa narasumber lain dengan tema-tema lainnya hanya dalam program Tribun Sound Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.